sholat itu langsung menyingkirkannya dengan cara biasanya apa? Mengipatkan gitu ataupun mau bergerak terus akhirnya kotorannya itu jatuh. Maka kalau kondisinya seperti itu lam tabtul sholatuhu, sholatnya seorang itu tidak batal. Jadi ketika najisnya itu najis yang kering dan tidak menempel, itu nanti tidak membatalkan sholat ketika seorang itu langsung menghilangkannya atau menghindari najisnya. Nah, jadi yo najis-najis yang membatalkan sholat itu adalah najis-najis yang basah dan menempel pada anggota tubuh ataupun pada baju. Yang selanjutnya adalah wangkisyafil aurah, yang membatalkan sholat selanjutnya adalah tersingkapnya aurat. Wangkisyafil aurati lan kabukae aurat amdan kelawan sengaja. Fa ing kasyafaha mongko lamun buka ing aurat apa arihu angin fasatruha mongko nutupi sapa wong ing aurat fil hali ing dalem saknalika. Lam tabtul mongko ora batal apa sholatuhu sholate wong. Nah, yang membatalkan sholat selanjutnya itu adalah wangkisyafil aurat amdan, terbukanya aurat dengan sengaja. Sengaja auratnya itu dibuka. Misal kalau wanita, semisal contoh mukenanya itu paruan gitu, separuhnya itu apa? Dia mengangkat akhirnya anggota auratnya itu sengaja terbuka, atau laki-laki sengaja mengangkat sarungnya sampai pahanya terbuka, semisal gitu. Ketika terbukanya aurat itu dilakukan dengan sengaja agar auratnya itu terlihat, maka sholatnya itu batal. Tapi kalau memang auratnya tidak terbuka dengan sengaja, semisal terkena angin ataupun hal yang lain, ditarik anak kecil semisal, lah itu nanti fa in kasyafaha arihu fasatruha fil hali lam tabtul sholatuhu. Nah, maka ketika seorang sholat itu langsung menutupinya, lam tabtul, sholatnya orang tersebut tidak batal. Itu. Jadi tersikapnya aurat yang membatalkan sholat itu adalah tersikap atau terbuka dengan dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja seperti terkena angin dan dia langsung menutupinya, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Yang keenam wa taghyirun niyah, lan ngowahi niat kaayan wiya kaya yen to niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati saking sholat. Yang keenam itu adalah merubah niat di tengah sholat. Seperti contoh orang yang sholat itu niat keluar sholat, di tengah-tengah dia masih melakukan sholat. Pas di awal pas takbir niatnya Allah, saya niat sholat wajib zuhur, Allahu Akbar, semisal gitu. Kok di tengah-tengah sholat dia itu ada kesengajaan untuk sengaja keluar ataupun diganti niat dengan niat yang lain, apa? Seperti niatnya itu niat-niat keluar dari sholat, maka sholatnya menjadi batal. Yang keenam itu merubah niat itu bisa membatalkan sholat. Misal dicontoh sholat zuhur sudah niat benar di awalnya pas takbir, Allah saya niat sholat zuhur wajib zuhur Allahu Akbar, misal gitu. Wes di rakaat ketiga semisal dia kok niat keluar dari sholat semisal, nah yang seperti itu membatalkan sholat. Jadi nggak boleh, agar sholatnya itu sah ya tidak perlu merubah niat dengan hal-hal yang macam-macam. Wastidbaril kiblati lan selanjutnya yang ketujuh, wastidbaril kiblati lan mungkuri kiblat kaya ja'alaha kaya yen to ndadekake sapa wong ing kiblat khalfa dhahrihi ing dalem burine gegere wong. Yang ketiga itu merubah ataupun berpaling dari arah kiblat. Jadi yang menjadi patokan itu dadanya ya. Dada ketika dia berdiri ataupun duduk itu dadanya. Beda nanti kalau dia rukuk dan sujud, itu memang rukuk dan sujud bisa dilakukan kan ya. Enggak masuk pada kriteria seperti itu. Tapi kalau dalam dia keadaan berdiri atau duduk menghadap kiblat gitu,
bagian dadanya itu hendaknya menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai berpaling ke arah yang lainnya. Makanya kalaupun seseorang itu masih dalam keadaan sholat itu nengok kanan, nengok kiri itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi yang batal itu ketika bagian dadanya itu sudah berpaling dari arah kiblat. Menjadi patokan itu dadanya ya. Yang membatalkan sholat yang nomor 6 itu adalah berpaling dari arah kiblat. Seperti seseorang contohnya kalau di sini ayaj'alha khalfa dhuhrih, menjadikan arah kiblat dari arah punggungnya, berpaling dari belakang ataupun samping. Jadi itu bisa membatalkan sholat. Yang ketujuh, wal aklu lan mangan, wasyurbu lan ngombe. 7 dan 8 ini ya. Wal aklu lan mangan, wasyurbi lan ngombe. Iku kasiran akeh akana ono apa almakulu perkara kang den pangan, wal masyrubu lan perkara kang den ombe, au qalilan utawa saithik ataupun kidik. Ila ayakuna angin yen to ana sapa syaksu wong suwiji-wiji fi hadis surat yang dalam iki contoh iku jahilan bodoh tahri madalika ing harame mengkono-mengkono aklu wasyurbu. Yang ke-7 dan yang ke-8 yang membatalkan sholat itu adalah ke-8 dan ke-9. Yang membatalkan sholat itu adalah makan dan juga minum. Makan dan juga minum. Kalau di sini enggak ada ketentuan entah itu dilakukan dengan sengaja atau enggak. Ketika dia melakukan sholat, ketika dia sedang sholat terus makan ataupun minum, lah entah itu banyak hal-hal yang dimakan ataupun diminum ataupun sedikit, itu sholatnya batal. Kecuali air ludahnya sendiri kan. Kalau ludah sendiri itu kan ya memang sudah bawaan, jadi tidak berhubungan. Tapi kalau unsur-unsur yang lain, misal habis atau selilit gitu, sisa-sisa makanan dari gigi gitu, waktu sholat, nah itu hendaknya ya dilepeh atau diludahkan, jangan sampai dimakan gitu. Jadi kalau ludah yang nggak masuk hitungan, kalau ludah sendiri itu ya memang yang nggak termasuk anggota tubuh sendiri. Tapi kalau unsur-unsur yang lain, makanan, minuman, nah itu nanti kok kita makan atau minum di dalam sholat, itu sholat kita otomatis batal. Jadi jangan ditelan. Ya hendaknya kayak ketika contoh seperti sisa-sisa makanan, terus kita sholat, akhirnya kerasa semisal kayak nasi gitu ya, yaitu dilepeh atau dibuang di luar, jangan ditelan. Ila ayakuna asyaksu fi hadis surah jahilan tahrima dzalik, kecuali seseorang tersebut itu tidak tahu dengan keharaman hal ini. Maksudnya tidak tahu bahwa makan dan minum itu merupakan hal yang membatalkan sholat. Lah itu tidak apa-apa karena ketika memang tidak tahu. Tapi kan ketika seseorang sudah belajar tentang tata cara sholat, rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dia otomatis kan tahu. Nah kalau sudah tahu maka ketika dia sholat terus ada hal-hal yang tertelan olehnya, itu nanti sholatnya batal dan harus diulangi dari awal. Kalau memang tidak tahu ya tidak masuk hitungan gitu. Itu hal yang membatalkan sholat yang ke-8 dan 9. Yang selanjutnya adalah wal qoqahatu lan guyu latah-latah, wa minhum lan iku setengah saking qoqahah man utawi wong ya abiru kang nembungake sapa wong anha saking qoqahah bidhahki kelawan lafat ad-dhahku. Bidhahki kelawan lafat ad-dhahku. Jadi yang ke-10 yang membatalkan sholat itu adalah tertawa terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu ya cara bahasa Jawanya itu ya kekelen sampai hi ataupun hahaha yang sampai tertawa
terbahak-bahak itu sampai menimbulkan